Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan laporan keuangan. Saya Aulia Nur Aziza sebagai pemateri 1, Manisa Laisya Korela sebagai pemateri 2, Rahmat Danang Anggartawan sebagai pemateri 3. Kerangka dasar penyusunan laporan keuangan merupakan pengaturan yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Perlunya kerangka dasar yang pertama untuk mengembangkan serangkaian standar dan aturan yang koheren. Yang kedua, untuk menyelesaikan berbagai persoalan praktis baik yang baru maupun sedang terjadi. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Yang pertama, laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengembalian keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Maksud dari tujuan pelaporan keuangan yaitu bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberian pinjaman, dan kreditor lainnya dalam pembuatan keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Unsur-unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan yang pertama adalah aset. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga adalah ekuitas, merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan 1. Penghasilan bersih atau laba, 2. Imbal hasil investasi atau return on investment, 3. Laba per saham atau earning per share. Lalu ada unsur yang langsung berkaitan dengan laba bersih. Yang pertama penghasilan atau income, yang kedua beban, 3. biaya. Karakteristik kualitas pokok. A. Dapat dipahami, B. Relevan yang dimaksud, 1. Nilai yang dapat diprediksi, 2. Nilai yang dapat dikonfirmasi. C. Keandalan yang dimaksud adalah 1. Penyajian jujur atau faithful representation, 2. Substansi mengungguli bentuk, 3. Netralitas, 4. Pertimbangan sehat, 5. Kelengkapan. Asumsi dasar. Prinsip-prinsip dan kendala asumsi dasar. 1. Dasar akrual, 2. Kelangsungan usaha. Prinsip-prinsip: 1. Pengukuran, 2. Pengukuhan, 3. Pemeliharaan modal. Lalu untuk kendala-kendala: 1. Tepat waktu, 2. Keseimbangan antara biaya dan manfaat, 3. Keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui apabila ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. 1. Pengakuan aset. Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan
setelah periode akuntansi berjalan. Yang kedua, pengakuan liabilitas. Liabilitas diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Yang ketiga, pengakuan penghasilan. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban. Yang keempat, pengakuan beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Dasar pengukuran yang pertama, nilai historis atau biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang timbul sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu, misalnya pajak penghasilan. Sejumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Yang kedua, biaya gini. Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset tersebut diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan, yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Yang keempat, nilai sekarang atau present value. Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Konsep modal dan pemeliharaan modal. Menurut konsep modal keuangan, modal adalah aset bersih atau ekuitas perusahaan. Menurut konsep modal fisik, modal adalah kapasitas produktif perusahaan yang didasarkan pada suatu satuan ukuran kapasitas, misal unit output per hari. Pemeliharaan modal. Revaluasi atau pernyataan kembali aset dan kewajiban menimbulkan kenaikan atau penurunan ekuitas.
Kenaikan dan penurunan ini dimasukkan dalam ekuitas sebagai penyesuaian pemeliharaan modal atau cadangan revaluasi. Konsep pemeliharaan modal. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan. Laba hanya diperoleh kalau jumlah finansial aset bersih pada akhir periode melebihi jumlah finansial awal periode setelah memasukkan distribusi kepada pemilik dan mengeluarkan kontribusi dari pemilik. Yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Laba hanya diperoleh kalau kapasitas produktif fisik pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode setelah memasukkan distribusi kepada pemilik dan mengeluarkan kontribusi dari pemilik. Sekian presentasi dan penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.